kebetulan sering bersinggungan sih. Ya, sering bersinggungan, tapi bukan hidup di sana kan ya? Bukan hidup di sana dong. Pernah lewat. Siapa? Aku Lewat ke daerahnya mereka. anginan cuma ada di antara aku sama Juju waktu itu. Iya, Di sekitar enggak ada. nggak ada angin. Jadi aku Normal lah, yang sekitar normal lah. Aroma sampah hilang, cuman kamar itu berisik, kayak dibanting-banting gitu. Oh, kamarnya mama tadi. Cekrek iya, kenceng banget. Padahal kalau pintunya kaca ya, orang ngomong biasa pun itu nggak kedenger sampai luar. Jadi ada satu sosok gendut gede, dia duduk ngabisin kursi sepanjang itu. Dia kayak gini. Kakinya di atas satu gitu. Kelihatan kukunya. Panjang. Dia ngadep ke arah TV, rambutnya agak gimbal gitu. Yuk, selamat datang di Tension Horror Podcast. Ini episode ke berapa ya? Aku gak ingat ini episode ke berapa karena udah lama banget gak bikin podcast. Dan berhubung juga kemarin apa ya mas? Lebaran ya? Lebaran, jadi Tension aku liburin dulu selama hampir ya katakan 4 minggu lah. Kita nggak jumpa setelah konten Bau Sastra kemarin. Terus ini kedatangan, bilang gimana? Kedatangan apa? Enggak lah. Enggak ya? Masa aku menganggap tamu, Bro? Loh, tamu mas. Tamu ya, tamu di channelmu ya. Iya, tamu. Jadi di sebelah gue ini ada Mas Atik. Nah, Mas Atik adalah seorang apa mas? Aku bingung takoni seorang apa ya. Jadi gini, Mas Atik itu teman ngopi dan dia tuh apa ya, suka banget ngobrolin hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Ya, kebetulan sering bersinggungan sih. Ya, sering bersinggungan, tapi bukan hidup di sana kan ya? Bukan hidup di sana dong. Ya siapa tahu kan Pak. Nah, di sini Pernah lewat. siapa? Aku Lewat ke daerahnya mereka nembus dimensinya gitu apa? tanpa sadar. Tanpa sadar. Oke. Itu kayaknya bisa nih langsung diceritain nanti. Nanti Nanti aja lah. Nanti. Sebelum kita mulai ceritanya, lebih baik kalian klik tombol merah yang ada di bawah, klik tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalain notifikasi biar kalian dapat konten terbaru dari Tension. Nah, untuk cerita pertama, aku mau nyeritain ya kasusku beberapa tahun yang lalu waktu aku ngopi sama temanku yang namanya Juju. Nah, awalnya dia cerita itu gini. Ya. Tadi kan tak ajak ini bikin YouTube, isinya mendengarkan podcast horor di kuburan. Nah, akhirnya nyari lah kuburan terdekat yang enggak ada noise suara motor lah, Ya, yang dikit lah. Yang jauh dari apa ya? Dari jalan. Nah, ada di dekat sini di arah belakang situ. Ternyata si doi sudah pernah ngopi di sana. Nah, kalau di sini kan ada noise motor. Iya. Kalau di sana kayaknya dikit. Banyak masih. Masih banyak ya? Banyak. Yang lewat malah bukan motor. Gitulah pokoknya. Kok sudah mulai Ya namanya juga konten horor. masuk. Iya, konten horor. Nah, ternyata dia si doi udah pernah punya kasus di sana. Iya. Akhirnya nggak mau tak ajak ke sana lagi. Agak trauma soalnya apa ya, ngebekas banget gitu loh di otak. Jadi pengalaman itu terjadi tahun 2013, antara 2013 sampai 2014. Itu waktu aku udah gak pernah komunikasi sama si Juju. Dan suatu ketika si Juju tuh tahu-tahu balik, jadi dia langsung ngehubungin aku waktu itu. Jadi zaman itu masih belum pakai HP yang canggih, masih pakai HP ya kecil kotak gitu, ada antenanya, bisa nonton TV. Jadi Berikan Pak nih. jadi HP itu buat apa namanya, nobar anak-anak main bola gitu, nonton bola gantian gitu, satu circle gitu.
Nah, jadi siang itu si Juju nyariin, Fer gimana Fer gitu, di rumah Ju, kenapa Ju? Tumben nih kok muncul, ada apa? Enggak nih kan kita lama nggak komunikasi, lama nggak ketemu juga. Gimana kalau ya kita ngopi-ngopi tipis lah, cari-cari tempat buat ngobrol-ngobrol. Soalnya ini banyak banget ini hal-hal yang perlu aku omongin. Ya udah, aku pun juga sama gitu. Soalnya kan lama banget, beberapa tahun, ya, beberapa bulan lah kita nggak ketemu gitu. Ngopi lah akhirnya. Akhirnya kita ngopi. Janjian di berangkat bareng mas janjian. Berangkatnya aku jemput, Berangkat bareng. Jadi warung itu namanya warung vampir. Itu serius namanya warung vampir itu? Iya. Jadi si emak yang punya warung tuh ngebikin namanya warung vampir tuh karena warung ini tuh berdiri di komplek Deket pemakaman Cina, bener-bener di tengah Pak. Jadi itu pionir satu-satunya warung di situ. Yang ada di komplek Cina tuh. Sebenarnya ya nggak sopan sih bikin usaha di sana, nggak ya, gimana ya? Enggak usah dibahas itulah. Oke. Cepet lah si Jojo. Jadi aku berangkatnya tuh jam 9:30, langsung berangkat ke rumah Juju. Malam itu. Malam. Jam 10 baru berangkat ngopi. Iya, 9:30. 9:30 baru Setengah berangkat. 10 berangkat ngopi. Oke. Terus kita sampai di warung itu jam 10 lebih lah, kira-kira 15 atau 10 menitan gitu. Sampai sana langsung pesen. Selayaknya orang ngopi lah ya, parkir pesen dari tempat. Nah, pas dari tempat itu aku lihat banyak banget sih pengunjung di sana. Jam 10 masih rame. Iya, masih rame. Soalnya di sana orang. Jadi apa ya? Kayak tempat tujuannya anak-anak pacaran gitu loh, Pak. Iya, jadi banyak anak-anak pacaran di makam Cina tuh banyak banget. Nggak bisa kehitung. Wah, kacau lah pokoknya. Waktu itu juga banyak orang yang pacaran. Banyak. Dan ada, kalau nggak salah ada satu kelompok apa ya, anak-anak Vespa gitu. Kayak mereka gathering gitu loh, soalnya kan tuh lagi weekend. Kopdar. Iya, kopdar. Malam minggu soalnya. Ada tempat lah dapat, Dapat itu nggak jauh sama warungnya si emak, jadi agak ke belakang kanan dikit gitu. Itu tempatnya agak lebar. Udah masuk lingkungan makam itu. Udah masuk. Lebar tempatnya itu. Bentuknya apa ya? Kayak huruf U gitu loh. Letter U. Letter U di sebelah kiri kanan itu ada kayak cor-coran tempat buat duduk gitu. Kita duduk di sana, depan kayak gini. Cuman jaraknya agak kasih space gitu. Taruhlah kopi, rokok, kita ngobrol. Selayaknya orang ngopi. Santai. Nggak ada niatan explore berarti waktu itu ya? Masih belum. Oh, belum bikin ini ya? Masih belum bikin lesson. Ngobrol, bla 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 bla. Itu aku nggak sadar jam 11:30. Jadi tuh tempat udah sepi. Tahu-tahu sepi. Saking asiknya ngobrol. Iya, asiknya. Nggak kerasa sepi. Aku berdiri kan. Wah, pulang lah. Sepi Ju, belum. Oh, nggak jadi pulang. Belum. Sepi malah nggak pulang. Jadi si Jojo bilang, nyantai lah. Kita lanjutin dulu aja lah, ngobrol-ngobrol yang bahas ini masalah ini, oke, ngobrol bla bla bla. Nah, nggak sampai jam 1 itu kan kita ada space ya. Mungkin 40 sentian lah jaraknya itu. Di syukurannya ada kopi, ada rokok di sini. Itu aku ngerasain ada angin yang lewat, Pak. Jadi kayak apa yang aneh, Bos? Nah, itu yang bikin bingung, anginnya cuma ada di antara aku sama Juju waktu itu. Iya. Di sekitar enggak ada. Enggak ada angin. Jadi aku normal lah, yang sekitar normal lah. Nah, aku sampai ini kayak sniper ya, Bos. Sniper Indonesia kan ngono ya? Iya, itu ngecek angin. Ngecek angin ya. Iya. Kayak gitu. Terus setiap si angin tadi itu berhenti, entah itu di belakang kita apa di depan kita itu, tahu-tahu berkali-kali berarti itu angin itu enggak cuma lewat set. Berkali-kali kayak maju mundur gitu. Nah, setiap dia diem itu aroma sampah keluar. Setiap ada angin lewat ada bau sampah. Apa yang aneh dengan bau sampah, Bos? Deket TPS sana kan? Iya, emang dekatnya TPS. Cuman kan TPS ya? TPA, tempat pembuangan akhir ya. Harusnya logikanya ya enggak segitu baunya berarti. Normalnya enggak segitu baunya. Dan kalau arah anginnya tuh ke kita, itu aromanya juga datang. Angin kan. Itu enggak. Adanya bau malah waktu enggak ada angin. Kayak gitu. Curiga lah. Aku curiga. Si Jojo diam pertama. Jojo diam.
kita ngobrol lagi. Itu kalau nggak salah ketiga kalinya kayak gitu, aku udah mulai stres. Terus ngomong sama Ju, kamu ini nggak rasain ada yang aneh nggak? Enggak sih, cuman bau sampah doang. Oh, si Jojo juga bau berarti, juga Iya, mencium bau itu. Bau, ternyata bau. Tapi dia nggak sadar nggak kalau sadar. ada angin lewat tadi. Nggak Jadi, notice. Iya, nggak notice. Aku coba bilang gini, Ju coba tangan itu arahin ke depan lah, jadi kiri ke kanan. Oke. Gitu. Di antara kalian gini berarti Bang. Gini, arahnya ini. Ke depan. Iya, ke depan. Kan berhadapan-hadapan nggak sih? Ada depan. Gantian. Arahnya gini, balik ke depan, balik ke kamera gitu lah. Ada kamera. Iya gini. Ini dingin biasa. Pas sampai tengah-tengah ini anget. Aku emang udah ngerasain, makanya dia tak suruh ngecek beneran ada nggak sesuatu di sana itu. Wah, hangat Fer, dia bilang gitu. Kenapa sih? Enggak apa. Loh, enggak. Ini kalau ada apa-apa mending langsung omongin di sini, jangan dibawa pulang. Ya, aku ngerasa aneh juga. Ini anginnya cuma lewat di antara kita, dan itu dari tadi dia cuma bolak-balik dan waktu dia diam itu baunya sampah. Dia ternyata baru sadar waktu itu. Terus akhirnya, ini gimana nih, kita pulang nggak? Gak usah, kita ngobrol dulu. Akhirnya ngobrol. Masih lanjut. Padahal udah diperingatkan ya. Iya. Tapi parah. Nggak sadar sih, karena juga Iya. lagi asik reuni Pak. Reuni. Lanjutlah ngobrol. Itu sampai jam 2 jam 2 lebih gitu. Oh, masih lama berarti ya? Masih lama. Jadi ketika ada angin yang nggak normal itu bau sampah, masih lanjut ngobrol sampai jam 2, lama dong. Itu kita bener-bener pengen pulang tuh sampai ke-trigger pulang gara-gara aroma sampahnya makin kuat. Oh, baunya makin menyengat ya. Jadi kayak kita itu ada di tumpukan sampah, maksudnya gitu. Iya. Makin paniknya akhirnya jam segitu kita pulang. Pas di perjalanan aku ngomong ke Ju, aku boleh gak nginep di rumahmu? Wah jangan Pak, ini keluarga lagi pada kumpul. Ini Bapak juga udah tidur, aku gak enak. Ini kamu udah merasa nggak enak kalau pulang nanti. Udah feeling gitu. Nah soalnya waktu itu aku tinggal di rumah sendirian. Jadi lagi di rumah rumah sendiri. Tinggal di luar kota, pindah. Cuman masih di sini. Terus habis gitu aku masih stay di depan terasnya rumah Jojo. Kita ngobrol bentar. Kamu nggak langsung pulang, kamu nganterin Jojo pulang. Kamu nggak langsung pulang. Nenangin hati Pak, biar gak keinget gitu loh. Nah akhirnya pulang. Nah, waktu pulang itu aku kan bawa semua kunci, jadi kayak kunci depan, samping, kunci rumah semua dibawa. Belakang 2 kamar tuh aku bawa semua, sama serep-serepnya aku bawa, jadi kantong tuh penuh. Posisinya udah dari rumah Jojo, udah sempet ngobrol-ngobrol, mau nginep nggak boleh. Ini pulang lah jam 2-an lah pulang. Posisi semua kunci dibawa. Masuk. Biasanya kalau aku pulang ke rumah itu motor pasti aku taruh teras. Biasanya diparkir di depan rumah. Nah, cuman tuh kayak feeling gak enak, akhirnya motor tadi aku masukin ke dalam ruang tamu. Terus masuk kamar, aku nyalain kan, semuanya tuh gelap. Aku gak langsung tidur, jadi main HP dulu, buka Facebook lah, scrolling beranda gitu. Agak lamaan, sekitar jam 2:30 atau jam 3 kurang itu di belakang rumah kan ada dinding, mungkin tingginya 3-4 meter. Di belakang rumah itu masih belum ada kandang ayam, jadi masih los tanah kosong gitu. Ada yang naik. Ada yang naik. Iya, manjat dinding. Taunya kalau itu ada yang naik. Kedenger kayak suara. Oh, ada suara orang manjat macam tuh. Gitu. Nah, aku sadarnya waktu dia tuh curiga lah. Aku curiga kan. Terus pas aku curiga tuh dia diem. Jadi mungkin tuh seolah-olah dia tahu kalau kamu curiga. Jadi posisinya tuh kemungkinan dia tuh lagi nongkrong di atas tembok di pagar. tadi. Pagar itu berarti kan? Bukan, tembok biasa. Tembok. Tembok beton gitu. Nah, aku udah mulai panik. Jadi itu kan duduk di kasur. Aku langsung berdiri, ambil stick drum, 3 pasang. Kanan 3, kiri 3. Tiga pasang. Iya, aku mikirnya kalau ini beneran rampok atau maling. Oh, mikirnya ketika itu rampok, iya, mikirnya. Ya, masih pikir logis lah. Jadi, udahlah aku beranilah ini baku hantam di sini sekalian. Teriak lah, apalah nantilah pokoknya itulah. Siap-siap lah, pegang senjata. Terus aku diem, mungkin 1 menit 2 menit ada suara bruk gitu. Dia loncat masuk ke
Bruknya itu kedengeran kalau Kenceng. kayak orang jatuh beneran. Iya. Wih, Dan itu kan di balik dinding itu kan ada kolam. Kolamnya di bawah tanah gitu. kolam di bawah. Ha? Ya, itu bener-bener di tengah-tengahnya dinding. Aku denger tuh kayak suaranya tuh dia turunnya di arah timur. Di arah timur gitu. Kalau jadi posisi rumahnya daerah timur bagian belakang. Iya. Terus tahu-tahu dia masuk rumah, Pak. Jadi Taunya kalau masuk rumah itu gimana? Berarti saat itu masih curiga kalau itu rampok atau maling kan? iya. Jadi kan ini Udah siap-siap posisi pegang stick itu tadi. jendela kamarku kan ada di belakang rumah. Maksudnya kayak Jendela belakang ya, belakang. ini kamar ada dinding di tengah-tengah. Ini belakangnya udah jendela kamar. Ah, Jadi kelihatan lah kalau ada orang-orang lewat gitu. Cuman aku nggak lihat orang lewat. Cuman suara doang kayak ngebuka pintu gitu. Kan pintuku di rumah tuh kaca semua, frame-nya frame besi gitu. Dibuka, ceklek 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 ceklek, ceklek, suaranya gitu. Dikunci lagi Pak sama dia. Anehnya dikunci lagi. awalnya posisi kuncian. Kuncinya nancep atau kamu bawa? Enggak, di kantong. Posisi kuncinya padahal kamu bawa semua ya. Semuanya, serep-serepnya tuh aku kantongin. Tapi itu orang bisa Bisa buka. masuk. Keren. Iya. Rampok, aku bilang. Rampok. Mikirnya gitu, rampok nih. Di Ditutup. posisi di belakang apa itu sebenarnya itu? Jemuran. Jemuran, enggak ada apalah barang-barang berharga atau apa gitu, enggak ada ya. Enggak ada. Masuklah ke mesin rumah. cuci doang sih di sana itu. Terus waktu dia nutup pintu dan kunci tadi itu, aku makin panik. Soalnya, Kenapa kok enggak malah ini teriak maling atau apa gitu? nah, Posisinya udah mencekam ya posisinya ya. iya, makin mencekam lagi. Pas dia ngunci pintu tadi itu ada bau sampah dan bau sampahnya tuh sama kayak yang ada di Yang di warung tadi. Heeh, sama. Tambah panik lah. Iya, makin Panik gak tuh? Panik bos. Panik Gemeter. lah. Jadi tangan tremor Pak. Wah nggak bisa ngomong, nggak kekunci gitu. Pegang badan udah. Sampah Yang kamu lakukan ketika itu apa? Hubungin temen tadi kek atau Nah itu. teriak kek, hubungi saudara kan? Sampai rumah kan ada orang, ada rumah Iya, juga kan? pertama masih diem. Itu HP di kasur. Aku berdiri di balik dinding kan. Itu dia kayak ngebuka pintu kamarnya Mama. Masuklah dia dari pintu belakang ya Iya. kan? Nggak bawa kunci ya? Iya, anggap aja kayak dia Nggak bawa kunci, gitu. nggak tahu gimana prosesnya. Yang penting Ya, ada suara itu orang masuk. Kok tahu kalau dia masuk kamarnya ibu, mama? Ya, suaranya sama. Jadi kayak Oh, suara dia buka kunci gitu. gitu. Nggak ada orang lewat kayak apa kayak nggak ada Pak. Jadi kalau dari pintu belakang tuh dia lurus. melewati kamarmu? Enggak sampai ngelewatin. Oh, nggak saya melewati. Lurus, ini kan ujungnya kamar ya. Dia lurus langsung belok kanan. Itu udah pintunya Mama di situ. Dibuka sama dia. Cek. Pelan ditutup lagi. Ceklek, dikunci. Cetang, suara gitu. Nah, habis itu aroma sampah hilang, cuman kamar itu berisik, kayak dibanting-banting gitu. Oh, kamarnya mama tadi. Ceklek, iya, kenceng banget. Padahal kalau pintunya kaca ya, orang ngomong biasa pun itu nggak kedenger sampai luar. Lumayan Ya, redam kecuali lah. dia bener-bener teriak. Iya. Jadi itu beneran kencang suaranya. Ceplok. Aku mulai panik. Aku ambil handphone dia yang ada di kasur. Aku SMS nih, Jojo. Si anak tadi yang ngajak ngopi tadi. Jadi kan mumpung HP-nya jadul, jadi kita bisa berondong SMS. Pencet. Terus aku masih kalau bolak-balik nggak diangkat sama dia. Nggak diangkat. Aku mikir wah tidur nih anak nih. Ya udah. Aku ngeblank nggak tahu mau gimana lagi. Senyap. Itu suara itu masih ada, udah senyap. Senyap. Suara di kamar mama senyap. Kok kucingnya? Ada kucing. Gelut mereka. Itu senyap. Jadi gak ada suara, terus aroma sampah juga hilang. Habis itu Mulai tenang. 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 Mau ngecek kamar mama kayak apa kayak enggak? Itu hampir sih. Jadi posisinya aku tuh jadi kayak ini Keluar kamar. Enggak, ini pintu kamar. Ini posisi dari dalam ya. Dari dalam kamar. Ini pintu kamar, ini dinding. Aku berdiri di sini. Di Oh, ujung. di balik dinding dekat pintu, Bukan. di pojok. Di pojoknya, sebelahnya pintu itu. Agak jauh sih, mungkin 2 meter 3 meter gitu. Dalam kamar masih. Itu posisinya berdiri di atas kasur, bener-bener di atas kasur. Aku pegang Suara-suara udah enggak ada, bau enggak ada. Berdiri di balik pintu, balik tembok tembok itu.
aku jalan ngintip ke depan kamar. Nah, di depan Keluar, kamar itu ada kursi panjang kayak gini. Ini pintu kamar di sini ya. Anggap aja kalian dari depan. dari luar kamar. Nah, ini pintu kamar, aku di dalam kamar. Ini kursi panjang. Di sini sebelah sini ada televisi. TV-nya ngadep ke luar. Ya. Nah, itu waktu aku ngintip, jadi cuman lihat bentar gini, dikit gitu. Wah. Ini yang bikin nge-trigger, Pak. Yang bikin trauma ya ini. Trauma ngopi di sana dia. Iya, jadi ada satu sosok duduk gede banget, gendut gede. Itu dia duduk ngabisin kursi sepanjang itu. Space kursi yang biasanya untuk 3 orang itu dia duduk sendiri. Full. Ya nggak full tapi inilah ya. Jadi kalau dari samping ya, dia kayak gini. Kakinya di atas satu gitu. Kelihatan kukunya. Panjang. Dia ngadep ke arah TV, rambutnya agak gimbal gitu, setengah kaki. TV mati TV. Mati. Gelap. Sempet saling mandang enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak sampai cinlok lah pokoknya. Enggak sampai cinlok. Itu nahan. Aku sampai sesek. Saking takutnya tuh sesek. Itu kisaran jam berapa, Mas? Jam 3? Jam 3 lebih. Jam setengah 4 lah ya. Iya, kira-kira jam segitu. Nah, biasanya di kampungku itu kalau mulai sola-sola kayak 2 sebelum azan gitu. Oh ya, jam 4 lah, itu biasanya jam 4 itu. lebih gitu. Nah, aku nungguin. Saking takutnya aku berarti posisi duduk itu dia di situ lama. Itu bau sampahnya makin kecium ke hidung. Wih, pokoknya nemen banget masuk hidung itu. Terus aku nungguin ternyata si orang yang biasanya di masjid itu. Iya, di masjid itu agak pending dia. Enggak sesuai jadwal. Biasanya jam 4. Molor dia. Molor. Habis gitu jam 4:30-an itu baru tahu gitu azan. Terus aroma sampah sama wujudnya tadi udah nggak ada, itu udah hilang. Cuman sempat ngintip lagi ketika azan udah berusaha agak tenang, ngintip lagi udah nggak ada. Udah gak ada, tenang, cuman kondisi rumah itu angker banget itu. Kayak rumah ditinggal 10 tahun. Iya, suasananya bisa bayangin lah, orang Jawa bilang gitu. Aku langsung lari ke pintu samping, jadi langsung keluar. Iya, langsung keluar. Nah, kan kunci di kantong nih. Semua kunci tadi di bawah posisi. Jadi ngadep ke belakang, benerin buka pintu itu sampai salah-salah. Kok sempet-sempetnya? Iya, jadi bingung milih kunci. Kali kebuka, aku banting, kunci lagi kan, aku lari. Nah, itu untung banget tahu nggak, belum ganti baju, jadi langsung cabut lari sekencang. Berarti dari semalam waktu ngopi pulang nganterin Jojo itu belum sempet ganti baju. Iya, untungnya masih belum. Masih pakai jaket. Kalau di rumah boxeran, kacau ini. Kira apa ntar sama warga. Aku lari lah pakai hoodie, lari kenceng ke arah timur gitu. Ada sekolah di sana, ada ruko-ruko kecil dekatnya lapangan. Sorry tadi kabarnya tahu-tahu mati. Dan mungkin ini agak berisik ya, karena aku sama Mas Atik lagi ada di luar apa namanya, di kafe tapi di luar ruangan. Iya. Ya untungnya waktu mati nggak mencium bau sampah. jangan Pak. Kalau bau sampah kayaknya aku sama dia nanti malam nggak bisa pisah kayaknya. Jangan sampai lah, jangan. Ngeri banget. Sampai mana tadi? Sampai di lapangan. Ya keluar rumah ya kan? Keluar rumah. Lari ke arah timur sendirian. Itu suasana gelap banget, kampung udah pada dimatiin lampunya. Karena udah pagi. Padahal jam kisaran jam 5 lah ya. Kita 5 lah. Lari kenceng banget sampai ruko-ruko dekat MTS itu ada lapangan. Aku berhenti di sana. Itu udah ngerokok, dengerin musik sampai benar-benar tenang, ngeliatin orang-orang lewat. Itu berarti udah terang. Sampai udah ada gelap. Sekitar jam 5 lebih lah, mungkin anggap aja jam 5:30. Jam 5:30 itu aku pulang jalan santai. Cet lah masuk gang itu. Ada mbah lagi nyapu depan. Ada saudara dekat rumah. Kok nggak lari ke rumah saudara tadi? Nggak kepikiran dong. Mana ada. Terus pas sampai sana itu orangnya tanya, loh teko ngendi, dari mana gitu. Pagi-pagi kok
udah keluar rumah. Jogging aku bilang gitu, jalan. Kok dengerin kok tumben gitu. Iya, soalnya nggak bisa tidur, jadi jogging bentar biar ntar tidurnya enak. Biar istirahat. Terus udah Pak, aku masuk dulu. Pas masuk itu lah. baru jalan berapa langkah, aku kayak nabrak sesuatu Pak. Maksudnya nabrak sesuatu? Nah itu di depanku sebenarnya nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Mau masuk pintu lah apa gitu, di lorong kayak apa kayak Di halaman. di halaman rumah Iya, itu. di halaman rumah itu. Jadi tuh nggak ada apa-apa, bener-bener kosong. Kosong lah. Tahu-tahu dek gitu. Di depan muka tuh kayak kerasa, benda keras. Itu Nabrak berarti kan Iya. nggak seolah-olah melewati apa gitu enggak ya? Enggak, nabrak. Jadi di depan Kok gua. kuat energinya, Bos? Nah ini masalahnya. Motornya Pak. Itu sakit, beneran sakit. Jadi Sampai kerasa sakit yo? sakit kayak ada. Ya kayak beneran nabrak sesuatu yang Iya. wujud gitu kan. Tapi nggak ada. Tapi enggak ada sesuatu Itu itu. aku langsung sesek. Saking kagetnya, panik itu aku sesek. Wah, waktu ini jam 3 tadi enggak sesek gitu. Sesek berapa kali sesek. Pas lihat Enggak si- enggak sampai pingsan. Jangan sampai, enggak, untungnya enggak, alhamdulillah enggak. Kalau pingsan bisa, waduh, kacau nih guys. Ya enggak bisa kopi di sini nih. Kan siapa tahu cuma pingsan kan enggak ketemu sama yang itu. Iya, enggak ketemu. Si Ntar doi yang bangun-bangun duduk di TV kok tadi kampungnya beda. Kok orangnya kok gini. dibawa. Habis itu ya udah. Aku sesek kan. Sesek terus. Itu cuma berapa detik. Bentar banget langsung sadar terus aku masuk ke rumah buka kunci. Nah, sampai di dalam kamar tuh aku ngeliat handphone, ternyata si Jojo udah ngebales SMS ku. Jadi Oh, temen yang ngopi semalam itu ah, udah balas balas, SMS. bro, kenapa bro? Wah gini Jo, ini penting banget nih, aku pengen ketemu ntar siang lah, sebangun aku tidur. Loh, kamu belum tidur dari semalam? Belum, aku gitu. Kenapa? Wah pokoknya penting banget, ini ada kasus lah, ini yang relate sama kejadian semalam. Wah kenapa tuh? Wah ntar siang aja kita ketemu, ngopi di mana, ngobrol masalah ini. Oke, aku tidur. Ngopi di vampir lagi. Enggak bakal. Siapa tahu ngopi di tempat yang semalam ya kan, balikin. Enggak. Siapa tahu waktu semalam itu sempet bawa apa, batu kayak apa. Biasanya kan gitu kan, pernah tahu kan orang yang habis Iya. ke pantai bawa kerang pulang itu ada yang tapi ini nggak ikut. bawa, mau Nggak- bawa apa, Pak, nggak di sana? sengaja mungkin. Mau bawa apa nih? Iya, di Nggak ada barang kecil pemakaman. di sana. Terus aku tidur kan, itu tidur lah. bangun seingatku antara jam 1 jam 3. Kok jauh range apa jam 1 jam 3, Pak? Oh, lupa Pak. Ya, pokoknya lah, ya. Pokoknya siap banget lah. Aku bangun, mandi, kontak di Jojo. Kalau aku mau ke sana, oke. Aku tiba ke rumahnya. Akhirnya kita ngobrol di depan teras rumahnya gitu. Ngobrol berdua, merokok, bla 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 bla. Wah, ternyata dia sebenarnya semalam itu juga gak tidur. Dia ngerti kalau aku miss call. Sorry. Dia ngerti kalau aku SMS banyak banget, telepon berkali-kali, dia ngerti. Kok nggak Nah, balas apa? Biasanya jadi- kalau di SMS banyak kan curiga kan orang kan pasti ada apa-apa gitu kan. Kok dia nggak notice Nah. untuk balas atau apa gitu? Ternyata dia juga ngalamin hal yang serupa. Hah? Sama beneran. Juga ada bau-bau sampah. Iya. Ih, Jadi itu kamar kan di kamarnya si Jojo itu di lantai 2. Jadi di lantai 2 kamarnya agak terbuka gitu. ada balkonnya gitu. Dia tidur sama adiknya berdua di kamar. Itu dia ngelihat ada yang mundar mandir. Jadi, Kok dia malah melihat ya? iya. Kalau kamu kan semalam kan enggak lihat wujud. Lihat, dia ngelihat. Cuman Oh iya, waktu wujud. dia jalan Sorry, enggak. Dia ngelihat kayak ada siluet orang lewat di sela-sela pintu bawah gitu. Set, Oh, di bawah pintu ada sela itu ada orang Ya, kayak orang lewat-lewat oh, gitu. Bau sampah juga masuk ke dalam kamar. Terus dia juga ngelihat sosok itu berdiri di balkon ngadep ke dalam jendela. Jadi ngadep ke kamar gitu, di arah jendela gitu. Dia panik. Dia ngerti aku gitu. Sama-sama panik, sama-sama. Iya, akhirnya nggak kebales. Nah, Mm-mm. dari situlah aku sama Jojo udah janji nggak bakal balik lagi ke warung vampir lagi. Apapun yang terjadi nggak akan pernah kesana lagi karena benar-benar trauma dan membekas. Jadi aku sama dia sepakat nyebut si sosok itu Mbah Sampah. Mbah sampah. Mbah Sampah. Kita manggilnya Mbah Sampah. Cerita mbah sampah ini. Iya, ini Mbah Sampah. Mbah sampah. Ini bukan Mbah yang kerja di sampah, ini Mbah Sampah. Setan itu. Nggak pengen ke sana lagi, Mas.
Enggak. Kan udah lama lah, udah tahun 2000 berapa? 2012, 2013. 13, 14-an sekitar tahun-tahun segitu. Nah, ini setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian aku kan penasaran sama Cucu. Jadi gali-gali informasi, ternyata aku dapat info ya, ini masih desas-desus warga, entah itu bener apa enggak, cuman beberapa orang tuh bilang kalau di TPA yang ada di makam deket warung kopi bawah itu. makam Cina itu sempat ada orang yang meninggal, jadi dia ditemukan sampah kayak Di gitu. sampah-sampah gitu. Katanya seperti itu, cuman aku masih gak tahu kebenarannya. Udah cek KPTB cukup tahu doang. Udah lah, gak mau terusin lagi, udah cukup banget itulah. MWG MNLG. Nah, jadi kayak gitu ceritaku sama Jojo ketemu si Mbah Sampah. Jadi buat teman-teman yang tertarik punya cerita atau pengen dengar ceritaku yang lain, bisa langsung kirim DM di Instagram di bawah ini. Dan apa ya, jangan lupa untuk subscribe Tension, karena bakal banyak hal-hal yang seru yang gak pernah kalian rasain. Itu aku ceritain, jadi ya buka-buka pengalaman gitulah Mas. Siapa tahu teman-teman ada yang pernah ngopi di sana ya kan? Ya, ini. Pernah ngopi di sana, pernah ada angin lewat, ada Waduh. bau sampah juga. Ayo kita ngopi. Ayo kita ngopi. Aku gak ikut. Enggak di sana maksudnya, ngobrol di mana gitu Oke, loh. boleh. Atau mungkin masuk aja ke sini gitu, kita langsung cerita. Kita komparasikan Iya. ceritanya itu. Iya, bener gak kalian ngalami hal yang suka gitu? Oke, di sini aku ditemanin sama Mas Atik lagi, mau ngebahas cerita yang lain. Jadi kali ini gantian Mas Atik untuk ceritain pengalaman mistisnya. Dan jadi sebelum kita mulai ceritanya, silakan langsung klik tombol merah tulisan subscribe di bawah, nyalakan notifikasinya biar kalian dapat konten terbaru Tension Horror. Nah, oke. Oke, kita langsung mulai ceritanya. Halo guys. Nah, jadi saya mau cerita dikit lah. Ini bukan cerita saya sebenarnya, Mas. Oh, bukan. Bukan cerita saya pribadi yang mengalami, cuman saya Oke. adalah di situ waktu dia mengalaminya. Itu dia siapa? Ada adik lah, adik. Oh, adik. Adik beneran kan, bukan adik-adikan. Itu kan ada ini banyak banget ya kayak gitu, adik-adikan kayak gitu. Udah gak zaman deh kayaknya sekarang adik-adikan. Udah gak zaman. Udah gak zaman. Teman tua masih sama ini. Gak sih, aku masih ada yang lebih tua dari aku kok. Jadi aku tenang sih. Oke, lanjut Mas Atik. Jadi aku sama si adik itu lagi inilah apa ya? Oh sebelumnya ini bukan cerita horor atau cerita hantu ya, cuman lebih ke mimpi sih. Hah? Mimpi. Jadi bukan kejadian nyata melihat penampakan dah. Oh, malah Mimpi. mimpi. Oke. Ya cuman di mimpinya itu ya ada gitu-gitu. Ya nantilah dilihat. Di malam-malam aku lagi di kamar. Biasa kamu rebahan ya kan. Rebahan, lihat HP. Tiba-tiba si adik ini ketiduran. Tahu-tahu gitu aja. Iya tiba-tiba tidur aja. Capek. Nggak tahu. Sering sih dia gitu. Oke. Tak biarin aja kan. Tidurlah dia. Ada waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam lah. 30 menit sampai 1 jam kurang lebih. Tiba-tiba dia kayak ini apa ya, ketindian lah apa bahasanya orang sekarang, apa ketindian, Kelindian. mengigau. Bahasa Jakarta Selatan itu apa namanya? Iya dia Paralysis sleeping paralysis. Itulah pokoknya. Sleeping paradise. Sleeping paralysis. Itulah pokoknya lah. Jadi waktu kurang lebih 1 jam itu dia ini mengigau lah. Ada 5 kali lah kurang lebih lah. 1, 2, 3 itu tak biarin. Keempat baru tak lihat. 3 jadi.
Jadi Mas tega banget. Enggak kira ada apa gitu kan. Ketika 1 2 3 biarin kan, keempat baru dia tak lihat kan. Iya mau kelihatan agak tegang gitu sih. Kelima baru tak bangunin dia. Ketika dia sadar dia langsung apa ya, kayak kaget gitu loh. Bangunin aku. Loh. Itu kan udah dibangunin. Nanti. Oke. Itu jam berapa? Wah lupa aku jam Malam. malam lupa aku. Soalnya ketika dia bangun itu kaget dia kan, bangunin aku Pak. Saya tanyain kenapa, ceritalah dia, ternyata dia mimpi. Nah jadi bukan cerita horor ya, cerita penampakan, tapi dia mimpi. Penampakan tapi di mimpi. Kurang lebih gitu lah. Oke. Dia mimpi. Ceritalah dia mimpinya kan. Di mimpinya itu dia diajak keluar sama orang. Setnya di rumah bener, di rumahnya Mas. Di rumah bener setnya, set tempatnya. Tapi set waktunya kayaknya ini sebenarnya bukan zaman dulu ya, tapi masih sepi lah. Suasana jalan itu gelap, bukan gelap apa ya, sepi lah pokoknya lah. Sepi. Itu ada bangunan lain nggak? Maksudnya kayak rumah-rumah tetangga itu masih ada apa? Ganti apa gimana? Ada tapi bukan seperti sekarang. Jadul gitu. Enggak jadul juga sih, cuman yang jelas waktunya bukan sekarang lah. Oke. Itu jadi dia diajak orang keluar rumah. Terus orangnya siapa sih Mas? Nah, dia bilangnya orangnya gini, kenal tapi enggak tahu itu siapa. Maksudnya itu orang bener-bener ada dalam kehidupan nyata, tapi enggak bisa disebutin siapa. Dia emang nggak tahu apa nutupin? Nggak tahu kalau itu aku. Wah. Kayaknya beneran nggak tahu kayaknya. Terus dia bilangnya orangnya itu kenal dan ada di dunia nyata, tapi dia nggak bisa nyebutin siapa. Tapi kelihatan ya, maksudnya jelas gitu wujudnya. Kelihatan mbah kok. Oh, mbah. Ngerti Pak. Jadi ya, pokoknya setnya dia mulai mimpi itu keluar dari rumah, diajak itu kan. Dia bilangnya diajak naik kendaraan tapi nggak tahu kendaraan itu apa. Jadi dia kayak sliding gitu loh. Ngerti. Enggak jalan kaki. Iya ngerti. Ya kan? Jadi ini kan berdiri gitu. Berdiri sliding. Pakai overboard itu kali. Macam itulah. Ada relnya sepanjang jalan. Pokoknya dia sliding, enggak jalan kaki. Jadi dia bilangnya naik kendaraan tapi enggak tahu kendaraan apa. Keluar rumah itu kan, depan rumah itu ada jalan arahnya dari barat timur lah ya. Oke, barat timur. Dia diajak ke barat dulu. Ke rumah orang gitu katanya, nggak tahu siapa. Soalnya set waktunya kan enggak sama dengan sehari ini kan, nggak sama dengan sekarang. Tapi itu dia tahu kalau itu daerah sini gitu loh, daerah dekat rumah. Oke. Nah, diajak ke rumah itu. Rumahnya siapa nggak tahu. Si mbah-mbahnya itu masuk ke rumah. Adekku dibilang tunggu sini bentar. Adekku belum notice kalau dia lagi mimpi. Oke. Waktu dia nunggu depan rumah itu, nunggu kakek yang masuk rumah itu, dia lihat depan rumah itu ada apa ya, macam kandang kecil gitu, semeja lah ya kan. Kandang kucing. Ya apalah, kandang ayam kalau zaman orang-orang kampung kan. Oke. Bambu gitu loh. Kotak gitu. Kotak bambu. Dia denger ini, ada suara-suara lah. Suara apa itu? Dari nggak tahu, makanya nih nggak tahu, dari dalam kotak kandang itu diintip lah sama dia. Isinya itu anak kecil, nggak cuma satu, beberapa lah, nggak tahu apa ya, dan lagi guyon-guyon, bercanda gitu. Aku agak traveling sih, maksudnya kayak sengertiku ya. Kalau ada kandang terus ada anak kecil di sana, itu aku mikir kayak kemungkinan tuh mungkin anaknya diculik apa gimana. Enggak tahu. Aku enggak nanya gitu waktu adikku cerita. Tapi wujudnya bener pure manusia gitu, anak-anak kecilnya. Kayaknya enggak, kayaknya. Mungkin apa ya? Tuyul lah mungkin lah. Tapi emang tuyul dipelihara di depan rumah di kandang ya? Gak tahu juga Pak. Itulah pokoknya dia di ada kandang itu. Dia lihat ada anak kecil itu, dia mulai notice kalau dia lagi
bukan kalau notice lagi mimpi, dia notice kalau nggak beres ini. Oke. Nggak beres, bingung lah dia, diem, terus mbahnya tadi keluar, diajak pindah ke jalan raya. Di jalan raya itu masih sama, setnya bukan sekarang, cuman dia tahu kalau itu di daerah sini gitu loh, daerah dekat rumah. Suasananya sepi manusia maksudnya. Ada beberapa manusia tapi katanya ini pucet, pasti enggak masuk akal, enggak manusiawi gitu. Dia kan udah notice ya kan, cuman mungkin dia bingung mau ngapain. Jalan itu. Tapi tetap sama si mbahnya tadi kan? Ya tetap sama mbahnya tadi ke jalan raya. Ya di jalan ketemu beberapa penampakan itu. Oke, makhluk tadi. Makanya aku bilangnya tadi bukan penampakan secara langsung, cuman di mimpi kan. Ketemu putih-putih lah apa itu namanya, kuntilanak, pocong dan sebagainya itu ketemu. Tambah bingung lah adikku kan. Sampai di satu tempat itu adikku itu waktu sama mbah itu ketemu dirinya sendiri. Bentar, itu di mimpi? Di mimpi. Di sama mbahnya tapi ketemu dirinya sendiri? Dia melihat dirinya sendiri. Ada depan gitu? Dia nggak bilang, tapi ketemu dirinya sendiri yang jelas. Terus itu apa yang dilakukan si ya adik? Ini ditepok gini. Terus? Hey, itu. Nah ternyata waktu dia mengigau tadi itu, hey, itu dia nepuk dirinya sendiri. Oke, iya paham. Ya. Relate. Nah, nepuk dirinya sendiri. Ketika dirinya yang lain itu ditepuk, dia hancur. Tapi dia kerasa gitu kalau nepuk orang gitu. Kerasa wong. Ya kan di situ kan dia nggak merasa jadi hantu, nggak lihat hantu kan enggak. Cuman merasa anehnya kan gara-gara dia ngeliat dirinya sendiri itu kan. Tepuk set hilang. Ada lagi dirinya sendiri lagi yang lain. Ditepuk lagi hilang. Pokoknya 5 kali tadi loh yang aku bilang. Yang 1 2 3 nggak tak bangunin. Aduh. Ada yang di ketiga atau keempat tuh dia nepuk dirinya sendiri itu, yang hancur malah dirinya sendiri. Terus sudut pandangnya dia berubah ke dirinya yang di belakang. Bentar itu ada motor bentar. Iklan terus dari tadi. Untung nggak keluar mereknya. Tadi kan dia nepuk dia sendiri, terus dia hilang. Itu dia ngerasain ini sakit apa enggak? Ya kan hancur kan gitu badannya dia waktu nepuk. Yang hancur kan yang ditepuk bukan dirinya. Oh pernah yang dirinya? Ya yang itu. Enggak bilang sakit sih. Enggak sempet nanya, enggak kepikiran gitu aku waktu nanya dia. Anggap aja enggak sakit gitu lah. Enggak. Pokoknya waktu ditepuk hilang. Apa ya? Ambiar gitu Mas, apa ya bahasanya ya? Iya. Ambiar. Terus ada yang dia ditepuk gini, yang ambiar dirinya sendiri. Nah itu. Dia enggak bilang sakit, yang ambiar dirinya sendiri. Dan sudut pandangnya dia pindah ke dirinya yang lain. Yang ditepuk gitu berarti. Sampai yang kelima kali baru aku bangun dia di dunia nyata itu. Jadi dia ngigau 5 kali itu ternyata bukan minta tolong, dia menepuk dirinya sendiri gitu loh. Gitu loh. Oke, iya paham. Tapi dia di dunia nyata ngomong beneran. Gitu. Itu kan sampai 5 kali. Nah terus dia tak bangunin kan di dunia nyata kan. Makanya waktu dia tak bangunin dia kaget. Bangunin aku. Dia itu belum notice kalau dia udah bangun. Jadi melek ya dia? Melek. Tapi pandangannya gimana? Tegang apa kosong? Tegang, tension dong. Iya dong. boleh. Tegang dong. Yeah. Jadi tapi dia belum sadar kalau dia udah balik, makanya dia bilang bangunin aku. Nah, terus tak ceritain tadi itu. Yang bikin apa ya? Yang bikin cerita ini lumayan tegang, lumayan tension ini. Itu karena timelinenya ketika dia tidur setengah jam sampai 1 jam itu tadi, kalau dilihat sama dia jalan-jalan sama mbahnya tadi tuh make sense. Durasinya sama berarti? Durasinya anggaplah cocok lah. Iya, anggaplah cocok lah. Cuman beda beda masa gitu. Beda masa, beda dimensi lah apalah bahasanya itu lah. Nggak bikin serem kan ini ya.
entah dia itu beneran mimpi, entah dia beneran diajak jalan-jalan dalam kondisi dia tidur, raganya tetap di tempat tidur, pegang HP itu, tapi dianya keluar sama mbahnya, ya bikin dia pokoknya ini apa timelinenya pas lah pokoknya lah. Banyak yang jalan-jalan ya. Cetan main tak bisa itu. Tapi aku penasaran tuh sama si mbahnya itu sih. Serius aku juga penasaran itu. Soalnya adikku bilangnya ini dia apa ya? Orangnya itu beneran ada, entah masih hidup atau enggak. Tapi yang jelas beneran ada, bukan orang sembarangan lah. Beneran ada di dunia nyata. Tapi orang pinter gitu. Enggak tahu orang pinter, enggak tahu keluarga. Tapi yang jelas dia nggak bisa nyebut itu siapa. Pokoknya kenal lah, tapi siapa gitu nggak bisa nyebut nama. Oke. Tapi kalau itu emang bener-bener orang yang real yang ada di dunia nyata, kayak bangetan mas. Isengnya tuh ada orang main-main apa gitu ya. Iseng ngajakin ini anaknya cocok nih buat target. Kok nggak kepikiran gitu aku ya? Itu nih agak susah. Soalnya aku juga ada cerita masalah yang itu. Relate, cuman ini temanku sendiri, dia kayak bukan kayak sih, diajak sama almarhumah neneknya yang dia dikatakan itu, dia bilang si neneknya tuh ya orang bisa gitulah. Ya anggap aja orang kejawen ya gitu. Dan si temanku waktu dia diajak keluar rumah juga via mimpi juga gitu, atau dia nggak sadar gimana gitu. Aku kurang tahu sih, dia soalnya pengalaman itu waktu SD, masih kecil ya? Iya waktu SD dia diajak keluar rumah, tahu-tahu di depan teras tuh udah pemandangannya beda, jadi kampung, kampung, cuman rumahnya kuno gitu. Terus si neneknya bilang, "Duh, ini tak kenalin ke tetangga-tangga, ke teman-temannya Mbah gitu." Keluar, orang-orang tuh keluar, iya sama, pakai kebaya, baju-baju kuno, jadul gitu. Apa? Set waktunya kayak sekarang itu. Dan itu orangnya sama, pucet kayak gitu. Terus dia disuruh apa namanya? Makan. Ya makan siang pulang sekolah gitu. Makan, terus habis gitu sama mbahnya disuruh tidur di kamar. Oke, dia tidur, setelah makan tidur. Bangun-bangun, dia ngedenger keluarganya tuh histeris. Mamanya tuh sampai nangis-nangis. Berarti dia tidur berarti dia. Iya. Awalnya nggak tahu tapi baliknya waktu dia posisi tidur. Iya. Jadi mamanya tuh udah histeris. Anak kita hilang pak. Kita harus lapor polisi. Loh. Berarti fisiknya gitu. Beneran hilang fisiknya. Iya. Dan ternyata bapaknya tuh ngerti kalau anaknya ini diajak sama almarhumah neneknya ke dimensi lain. Jadi bapaknya tuh langsung nyaut ke mamanya itu. Bapaknya biasa aja. Bilang bapaknya bilang gini, nggak apa bu, ini si dede ini emang diajak keluar sama mbah kok, sama ibu kok, bilang gitu. Jadi pas waktu kebuka pintu dia udah di dalam kamar pakai seragam tiduran gitu. Jadi ternyata temanku tuh hilang 10 hari pak. Loh, timelinenya malah 10 hari tuh. Malah 10 hari. Dia kerasanya cuman ada mungkin 2-3 jam lah, cuman gitu doang. Cuman di real time ini tuh nyatanya 10 hari beneran hilang dia. Fisiknya juga hilang ya? Iya, hilang. Kalau yang tadi kan fisiknya enggak hilang. Nah, itu. Fisiknya ada. Mimpi lah. Tapi relate-nya kan sama-sama diajak orang. Gitu. Sama-sama. Tapi temanku tahu kalau yang ngajak itu neneknya sendiri, makanya dia ngikut. Dan dia juga masih kecil posisinya kan? Iya, masih kecil. Jadi enggak ada pikiran curiga aneh-aneh. Tapi ya kayak pengalaman gitu nyeremin sih. Kayaknya orang-orang juga banyak deh yang punya cerita. Nah, mungkin itu. Teman-teman kayaknya mungkin punya. Kalau punya bisa langsung cerita ke Instagram di bawah ini. Ntar kalau kalian mau nyeritain ngobrol-ngobrol silahkan datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol bedah kasusnya kalian itu, bukan bedah ya, sharing. Sharing. Kalau aku
penasaran sama hal-hal yang fenomena macam itu ya. Gak logis, sebenarnya gak logis, cuman kejadi gitu loh. Timelinenya masuk kejadiannya. Susah ini kalau dibahas pakai ilmu sains ngelewatin dimensi. Kayak Isabella aja bro. Aduh, tapi Isabella adalah nyanyi deh. kisah cinta dua Dunia. dimensi. Oh, dimensi. Oh, bisa nih. Ya bisa gitu, Pak. Nanti namanya ini cerita Isabella. Isabella. Adanya namanya Isabella? Enggak. Bukan. Isa. Bukan. Bella. Jangan disebutin namanya lah. Yaudah. Nanti dia viral nanti. Viral diajak lagi repot aku. Terus ini adanya gimana? Sehat gak? Maksudnya kejadian itu? Setelah dia bangun ya paling panik beberapa saat, tidak ada masalah. Cuman setelah itu nggak bisa tidur. Tapi gak? Capek. Enggak sempet nyariin si mbahnya tuh enggak? Maksudnya kayak Nggak nyariin, cuman bertanya-tanya. Dia sendiri bingung gitu loh. Dan posisinya kenal, tahu kalau beneran ada, cuman nggak tahu itu siapa. Pernah ada sih kayak gitu sih. Apa namanya ya? apa ya? Apa yang ini namanya Regu Sukmo? Nggak tahu ya. Itu juga ya. Kalau Regu Sukmo sih ngertiku kayak misal aku nih melakukan satu ritual, terus apa sukmanya itu keluar, rohnya, rohku keluar. Teman-teman nyebutnya apa ya? Mana kebelah kita nyebutnya sukma. Sukma. Sukmanya keluar. Keluar terus. Tapi aku bisa lihat diriku sendiri. Nah, kalau itu kan emang niat. Iya, niat. Tapi mungkin tanpa sengaja kan. Ya, paling itu versi live lah. Versi live. Kayaknya diajak dia. Iya. Diajak. Versi undangan. Nah, dipaksa. Mungkin ada cerita lain. Untuk sementara itu aja lah. Sementara itu ya. Jadi saya cerita gini kan saya juga beban kan, Mas. Gimana? Ya nanti kalau nanti malam saya yang diajak gimana? Siapa dulu yang ngajak? Nah, itu. Ada notif Mas, HP-nya Mas. Ya udah. Mau ngajak ini kayaknya. Kok gelap saya? Saya tadi juga gitu, Bos. Tolong, Bos. Lightingnya sih, tapi gak apa sih. Ya namanya juga tension ya, jadi kita butuhnya juga tegang. Ya, tegang walaupun dia ditegang-tegangin, yang penting tension gitu. Wih, apaan tuh? Wih, kok nyala-nyala Pak? Oke. Sekian percobaan Tension Horror Podcast, episode Tension Horror Podcast. Episode salah terus. Oke, jadi sekian percobaan kita di Tension Horror Podcast sama Feragus dan Mas Joko Suloyo Mangku Boto Mangku Rondo 5 tanpa busono rekoso sedoyo. Oke. Sampai jumpa di ketegangan selanjutnya. Bye. Satu api, woi, ulang. Aku harus ngompat ya kan musik. Soalnya jenenge Joko sama Joko Suloyo. Tension gak duwe iku, Bro. Tagline apa ngono? Hah? Tagline. Gak duwe. Jargon gak apa kek? Gak duwe. Gak duwe. Iya, mek ngono. Tension itu artinya apa sih? Tension artinya tegang, ketegangan. Iya, tegang. Tension alien. Sampai jumpa di ketegangan selanjutnya. Aku berdengar nafas, Mas. Aduh, ada nafas di sini. Tapi kita juga nafas sih sebenarnya. Ya lanjut. mati dong karo gak nafas, Mas. Pergi terusnya ke belakang rumah. Tiba-tiba ada cahaya. Wah. Kalau nggak salah sebesar tiang listrik waktu itu sih. Bentar, ya. bentar.
Sabar dulu, sabar. Sabar. Pemirsa biar siapa? klik tombol subscribe di bawah. Oh iya, Deng. Halaman rumahku sebelah kanan. itu sebelah kanan, jadi kan ke arah selatan. Iya. Ya, itu terdengar suara anjing. Dalam hati anjing siapa? Di desa ini nggak ada yang punya anjing. Bangkai tapi hewan apa nggak tahu. Baunya sangat menyengat.